Halo semuanya, selamat datang di channel ini, channel Ashiro. Nah, kali ini aku ingin ngelakuin podcast lagi dengan salah satu temanku yaitu Divan Nasuhayuzar. Panggilannya Divan dan dia adalah seorang dokter ya. Udah lulus, dia lulus dari Universitas Sumatera Utara di Medan dan ingin bertanya-tanya terkait seputar pendidikan dokter dia. Setelah selesai pendidikan dia, gimana rasanya, apa aja yang dialami selama pendidikan dokternya, ada nggak sesuatu yang eh, teringat bakalnya jadi kenangan terus. Dan aku juga kemarin tuh ada baca-baca gitu bahwa selama di pas pendidikan dokter itu, jadi setiap calon dokter itu kayak ada pernah ke rumah sakit jiwa gitu. Nah, pengen tahu aja sih pengalaman dia di rumah sakit jiwa itu gimana. Dan memang karena udah eh, jarang ngumpul lah gitu, jarang ngumpul bareng, jadi ya sekalian aja gitu, tanya-tanya kabar juga sekalian. Dan gimana sih setelah, apakah dokter itu masih menjadi menantu idaman apa enggak. Nah, ya ngobrol aja, pertanyaan-pertanyaan yang akan ku kasih seputar, juga mungkin berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga kalian menikmati. Pan, pan, pas pas kalian belajar anatomi, itu Hmm. burung di kalian kapan? Kalau rumah sakit jiwa, pernah aku ke rumah sakit jiwa itu termasuk lagi. Pan, kok pernah nanya lagi aku, kok pernah bedah mayat nggak sih pan di situ untuk Oh, pelajari? Aku so, oh, aku soalnya baca baca buku gitu. Aku habis hmm. baca buku, katanya kalau orang yang pendidikan dokter itu eh, pernah bedah mayat gitu, belajar untuk mempelajari organ-organnya, dan mayat ini biasanya didonasikan sama dia sendiri pas sebelum masa hidupnya berakhir, dia donasiin ke pendidikan gitu. Pernah kok gitu kan? Ya ada itu bahkan bukan koas itu waktu kita masih di pendidikan ya masih di 3,5 tahun itu kita ada pelajaran namanya anatomi. Jadi untuk Hmm. lebih mengenalnya lagi kita ada yang dia manekin. Manekin itu alat biasa yang dibuat dari manusia, Ya. plastik atau bahan-bahan semacamnya. Ada juga langsung namanya kadaver atau mayat asli. Mayat aslinya nanti dia dimasukkan ke dalam formalin, jadi dia tidak membusuk. Nah dari situ kita bisa lihat langsung, walaupun nggak secara asli lah. Kalau yang aslinya kan dia warnanya merah, udah postmortem atau setelah meninggal terus sudah diawetkan, pasti tampilannya agak berbeda sedikit. Tapi ya minimal kita bisa tahu, bisa lihat langsung. Dan memang itu biasanya memang yang disumbangkan atau memang Mister Z yang ada dalam jangka waktu berapa lama gitu, memang tidak ada yang menyatakan sebagai keluarga atau apa, Oh, itu biasanya it- itu Mister Z, itu mayat itu kan Mister eh X, Mister. ya Pan, itu mayat itu misalnya kalian kalian bedah lah atau siapa lah yang kebedah lah, entah itu dari dosenmu atau dari pihak rumah sakit atau dari dokter yang asli, itu setelah dibedah kalian pelajari, habis itu nanti dipakai lagi sama mahasiswa selanjutnya apa apa gimana, apa dikuburi apa gimana Pan? Ada jangka waktunya nggak Pan, mayat itu Pan? Oh enggak, biasanya uh, orang bagian yang mempersiapkan kadaver itu Hah? pegawainya itu biasa sudah ada potongan irisannya. Jadi sudah macam misalnya nih lengan nih, udah diiris misalnya 8 sayat, yang dimana bagian-bagian yang bisa kita lihat yang penting itu udah terpotong. Jadi Oh, kita nggak, kalau kita motong terus nggak bisa lah kita pakai adik-adik kita. Ya pasti mayat kadaver itu terbatas lah, nggak banyak, musuh juga nggak ada. Nah kita yang melihat nggak kita potong-potong, kita melihat oh, saja yang sudah dipotong irisan-irisannya. kukira kalian motong Beda lagi sendiri ya, soalnya. beda lagi sama stase forensik. Itu kan pendidikan, kalau forensik ya beda lagi. Forensik itu ya kita di stase namanya forensik, kita
itu aku pernah dapat dalam 2 minggu itu ada tiga pasien meninggal ya, 3 mayat, aku bilang 3 mayat. Dia ada yang ketabrak kereta api, jadi otaknya itu ping itu keluar dari sini, bocor kepalanya. Nah itu kita inspeksi, kita lihat, kita identifikasi mana yang perlu, ada lecet, lebam apa semua itu kita pantau dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru kita buat laporannya, bukan kita otopsi. Bukan, kalau nggak perlu kita otopsi nggak usah diotopsi, kan kita tahu penyebab kematian berat misalnya. Ya kita lihat aja dari bagian luar, bagian-bagian yang penting kita lihat. Sorry, aku perjelas lagi ya, Pan. Jadi selama pendidikan itu, kau pernah nggak secara langsung nih, misalnya perut kau belah, terus ngelihat, misalnya usus dibelah lagi, pernah gitu, Pan? Oh, itu aku nggak pernah, dan Nggak itu pernah. biasanya spesialis Oh, itu case-nya spesial. case jarang kali sih. Yang perlu dibedah itu kan dia misalnya kita mengidentifikasi misalnya apa sih kandungan racun yang membunuhnya atau itu biasanya nggak dilibatkan kita koas belum. Aku belum pernah sih dapatin kasus kayak gitu, aku masih yang tampak luar gitu, yang jejas Oh, di luar. Terus kalau yang tadi kau bilang yang kuceritakan kadaver di pendidikan itu untuk belajar anatomi aja, udah oh, terbelah dia, sudah terbelah. Pan, Pan, pas pas kalian belajar anatomi, itu Nah, burung di kau lihat nggak, Pan? ada burung, ya burungnya burung pucat lah, udah kena kadaver. Nggak bisa terbang ya? Aduh, nggak Nanti jijik kau, kalau Pan? misalnya jadi kedokteran, hal-hal seperti itu udah puas lah. Udah, maksudnya bukan puas, maksudnya udah sangat biasa, jadi tidak perlu diwahkan lagi. Nah, ini nih pertanyaan aku, Pan. Teman-teman Hmm? dokter kau, ada nggak setelah dia masuk dokter itu, ternyata dia nggak bisa tuh ngelihat darah, ngelihat potongan tubuh atau ngelihat apalah bagian-bagian dalam, ada yang gitu, Pak? Ada sih Uh, pastinya, nggak ada. Nah, awalnya ada, pasti ada. Segala apapun kalau percobaan pertama, kalau memang dia belum siap pasti ada. Cuman oh, lambat laun itu akan terbiasa. Banyak kok nah, dokter, dia nggak ada beban sedikit pun, nyuntik orang tuh nggak ada beban sama sekali. Cuman kalau oh, dia mau disuntik, dia akan iya. ketakutan. Wah, Ada dia misalnya ngambil sampel darah nih, nah, enak aja dia dengan tutup mata pun bisa, misalnya dia ngambil darah orang. Cuman kalau dia mau diambil macam mau menjerit-jerit, ada ya banyak. berarti teman Gitu. kau sendiri kayak. Dan ini gitu, karena emang udah tuntutan profesi ya, semuanya nanti akan terbiasa. Iya, Kalau yang iya. ke orang lain, yang ke kita sendiri tetap takut lah. Eh, kalau rumah sakit jiwa, pernah nggak aku ke rumah sakit jiwa? Itu termasuk dalam pendidikan dokter nggak? Nah, itu Itu, termasuk petase yang sedap. Aku berarti suka. pernah kok ya? Coba cerita-cerita, aku Ya, pengen dan tahu aku. Kau ceritain dulu, kau di eh, mana, ngapain, kapan? jadi ya seperti biasa, kalau misalnya itu stase berapa sebulan juga. Aku lupa sih kalau jiwa itu berapa lama. Jadi kita tuh akan dikasih apa dulu lah, biasa arahan apa-apa aja yang kita kerjakan dalam sebulan ini, apa tugas-tugas yang dikerjakan. Ada namanya kita dikasih lembar, dan itu kita harus menganamnesis pasien sampai tuntas. Kita harus tahu dia masukkan diagnosis penyakit jiwa yang mana. Nah, itu suatu hal yang sangat-sangat sulit, kalau aku bilang sulit. Jadi misalnya kita dalam 1 bulan tuh harus memenuhi misalnya berapa puluh atau berapa ratus pasien. Kita harus tahu nih, setiap pasien sakit jiwa ini sakitnya apa, kita harus tahu ini Contoh, ciri-cirinya, harus sesuai dengan teori. Contohnya contoh. misalnya dia skizofrenia. Skizofrenia itu dia contoh gejalanya, dia ada halusinasi, dia
ada seperti melihat sesuatu yang kita tidak biasa lihat atau mendengar suara-suara. Terus dia ada dorongan untuk menyakiti orang lain, bahkan membunuh orang lain. Gitu. Kalau misalnya tahapnya udah yang berat. Nah, halo? Ya, itu berobatnya gimana tuh, Halo? Pan? Iya, iya, aku dengar sih tadi. Halo? Ya, halo. Dengar, Pan? Aku dengar kau sih. Halo? Bisa. Hah? Oh iya. Gitu. Jadi ya kami setelah di briefing ya kami stasenya di rumah sakit jiwa, betul-betul di rumah sakit jiwa. Kadang biasanya sih memang orang-orang yang sudah bukan pasien awal ya, yang sudah memang dapat obat rutin. Jadi memang dia masih sakit jiwa, tapi setidaknya tidak berbahaya yang seperti sampai menyakiti gitu. Kita masuk ke bangsalnya atau ke ruangannya, kita bincang lah dari situ, macam main di playgroup anak TK gitu ya. Belajar Kita tanyanya pelan-pelan. berarti belajar gimana ya? Kau belajar psikologi juga berarti apa gimana? Nyembuhin orang sakit jiwa itu gimana? Obat? Kayaknya Oh iya, obat pasti ada jadi ya. ini ya kalau yang di rumah sakit itu pasti bukan yang kita konsultasi lagi, tapi memang dia udah kemana-mana pikiran, udah memang yang kayak orang gila ini jalan-jalan di bangsal. Tapi ada juga stase yang kita di dalam ruangan, orang datang dengan gejala-gejala awal, misalnya dia depresi atau dia uh, uh, sedih berlebihan atau dia suka tertawa tiba-tiba atau memang dia ada dengar bisikan, tapi masih tahap awal. Nah, yang itu biasanya yang kita lakukan pengobatan yang kita bisa kita tangani sebagai koas biasanya. Kalau kalau dari pengalaman kau gimana? Kau pernah maksud aku pernah ngobrol dengan pasien kayak mana, Pan? Yang di rumah Ya, sakit jiwa itu. yang pasien yang gejala awal berobat ada, yang ke bangsalnya pun ada, memang yang dia sakit parah, bahkan yang kan di rumah sakit jiwa kan ada bangsal tuh apa ruangan itu, ruangannya sudah berisi rumah sakit jiwa. Ada juga UGD-nya yang penerimaan awal nih, beda sama di rumah sakit kan. Aku bilang kalau yang di rumah sakit itu poli jiwanya pasiennya bukan yang ngamuk-ngamuk, bukan yang mau mukul-mukul semuanya, yang nggak sadar lagi. Biasanya pasien yang udah kayak gitu, udah parah, udah mau menyakiti orang atau udah nggak bisa diajak komunikasi, dia dirujuk langsung ke IGD, namanya IGD rumah sakit jiwa. Aku pernah itu jaga, yang dia pasiennya itu kita harus dikawal sama satpam biasanya. Jadi kita sebagai dokter dikawal, bantu. Jika perlu pasiennya nanti dirantai sambil kita tanya. Entar, kau pernah gitu? Kau tanya apa ke dia? Kau tanya, kau Oh, komunikasi nggak sama dia? Apa dia bilang? iyalah, kita harus komunikasi, kita harus tahu dia, misalnya memang nggak bisa kita komunikasi pun kita tahu, misalnya kita tanyakan dia arahnya kemana, misalnya arah jawabannya dia masih sadar atau udah nggak sadar sama sekali. Juga ada nanti keluarganya bisa membantu juga, gimana sih awal mulanya sampai dia sekarang bisa seperti ini, kan bisa bantu juga. Gitu. Ada. Ya, ya. Oke, oke, oke. Berarti setiap stase ataupun bagian-bagian itu kalian, kalau aku tangkap tadi, harus kayak bikin ada itu ya, ada apa lah, laporannya lah yang harus dilaporin gitu supaya apa bisa lulus dari pendidikan gitu ya. Banyak ya berarti fasenya ya, Bang? Banyak lah yang setiap stase itu ada
Kalau yang berat lagi ada stase anak itu, wah itu kita betul-betul tidurnya itu tidur ayam, soalnya anaknya itu ya mesti tiap jam bisa kita pantau, nggak bisa tidur kalau memang dapat kebagian jaga. Terus juga tahu ngambu itu kita berikan oksigen manual pakai alat, bukan pakai mesin, pakai alat manual yang ditekan-tekan. Bisa sampai malam, sampai pagi, sampai besok bisa kita satu shift itu kita mengambu. Dan itu tangan sampai rumah itu udah nggak berasa nih tangan itu. Itu Karena kalau kita berhenti ngambu mati pasien. ada yang itu kekurangan oksigen apa emang dia emang Banyak paru-parunya nggak kuat ngambil oksigen apa gimana, Pan? ya, ada kondisinya pasti ada. Cuman kan itu untuk kondisi-kondisi yang memang dia tidak bisa disupport pakai alat. Memang kita kalau atau alatnya sudah penuh ruangan, jadi kita harus manual. Nah itu betul-betul terasa koasnya itu. Gitu ya. Sampai fisik juga berarti ya. Ya. Nih. Nah, kan udah udah dokter kan. Aku nanya ini aja sih, pengalaman yang paling yang paling kau inget selama pendidikan dokter itu apa? Betul pertanyaan yang payah. Soalnya Ya di justru tiap stase ada pengalamannya sendiri. ya yang paling inilah yang atau enggak yang paling muncul biasanya yang muncul ingetanmu yang pertama itu yang biasa yang paling paling mengesankan dalam hidup kau atau selama pendidikan dokter. Yang langsung ingat aja gitu. Atau yang paling membenak di hati dia tuh jadi mungkin karena dia penyakitnya udah komplikasi apa segala macam kau ngelihatnya aja udah nggak tega apa gimana atau ada misal rumah sakit jiwa tadi kau mau digebukin sama orangnya nggak tahu sama pasiennya nggak tahu aku kan Masuk stase internal. Nah, internal itu jaga yang betul-betul aku tuh tiba-tiba baru datang, baru katanya, "Dek, hari ini kau jaga ya." Aku jaga, di situ ada pasien yang tiba-tiba udah hampir sakaratul maut. Aku itu datanglah susternya. Aku di situ dokter yang standby. Memang kami kan bantu PPDS lah, kita bantu PPDS. Jadi PPDS-nya itu sedang menangani pasien lain. Jadi ya di situ aku yang pemegang tanggung jawab yang orang baru pertama kali masuk. Nah, itu yang ngeri kan kalau misalnya pengalaman pertama itu pasti selalu mengerikan. Pengalaman pertama ya aku di situ RJPO kasih bantuan tekanan di jantung, baru dikasih oksigen, baru ditekan lagi RJPO, dan di situ dia meninggal. Di situ meninggal karena memang penyakitnya itu komplikasi, memang sudah ada kansernya, ada kankernya di kolon, di ususnya udah metastase ke paru. Ya itulah, jadi dia udah, sebenarnya kita pakai alat bantuannya aja sih, dan RJPO itu cuma untuk sekedar menolong memperlama kematiannya, tapi ya akhirnya meninggal juga. Dan situ tuh aku betul-betul sedih, bercampur panik, nggak tahu lagi mau ngapain, dan aku tuh merasa koasku tuh gagal di hari itu. Padahal di hari berikutnya memang itu kerjaan kita selalu, dan lama-kelamaan bukan rasa iba dokter itu mati, cuman kita akan lebih terbiasa, dan semuanya itu kita ada namanya empati, tapi kita tidak membawanya sampai itu ke personal yang mempengaruhi hidup kita, karena life must go on. Lebih banyak lagi pasien yang akan butuh pertolongan kita. Kita tidak boleh stuck di satu pasien, maksudnya
ada yang meninggal terus kita merasa sedih, terus kita terbawa perasaan sampai mengganggu kita di menangani pasien yang lain gitu. Akan terbiasa kan dengan gitu sih. Pengalaman pertama sih semua yang paling mengerikan, menakutkan, excited, pasti pengalaman pertama. Berarti maksudnya kau terkejut gitu pas kau ke stase internal ini, Ya, tiba-tiba ada pasien langsung kau disuruh nangani gitu. Ya. bukan menangani, aku langsung disuruh penanganan awal gitu. Penanganan awal lah kita bilang, maksudnya penanganan darurat yang memang Oh, kayak kayak di IGD gitu, kau ngasih itu pertolongan dia pertama gitu. itu di bukan paksaan kita melakukan exit, tapi itu tidak akan menolongnya. Ya, maksudnya maksud aku di stase internal itu kayak ini kan, Putus kayak juga deh. kayak di stase internal itu kayak IGD berarti ya, instalasi gawat darurat, di mana kau pas pertama kali masuk eh, stase itu, kau langsung disuruh apa langsung melakukan penolongan pertama dan memang Bukan gawat ya. darurat, itu intensif, intensif, ruang rawat intensif. Jadi memang pasien Oh, yang kalau gawat darurat itu kan dia pertolongan pertama nih, kita baru datang, kita tangani yang betul-betul misalnya gawat, baru kita masukkan ke ruangan. Nah, ini nanti dimasukkan ke ruangan, ada ruangan biasa, ada ruangan intensifnya. Ruangan intensifnya itulah yang kemarin aku masuki. oh, Dan memang dia udah stase akhir, ya, stase ya. lanjut. Kalau misalnya di Nah, kanker dan berarti itu udah stadium 4 gitu ya berarti ya. stadium kanker pun beda-beda kan. Iya. Tiap organ beda. Nah, dan itu betul-betul aku merasa gagal malam itu pertama kali masuk, Iya. dan aku ibaratnya aku belum paham ya, aku mematikan satu pasien, padahal memang begitulah kehidupan dokter, akan ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kita, karena Tuhan yang menentukan semuanya, kita cuma sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang memperantarai, tapi kan kalau dari tentukan ajalnya di situ aja. Oke. Panjang juga kita ya. Tapi Kan mau nanya apa lagi? ada terakhir nih, terakhir aku nanya deh. Pan, tadi aku sumpah pertama kali kau tadi masuk tuh aku nggak bisa nahan ketawa. Kau tuh dulu kan kau nggak berjenggot, sekarang kau berjenggot. Emang emang Itu apa kenapa Pan dapat dapat hidayah kayak gitu ngikuti sunnah Rasul? Agak aneh kayak jadinya. Jadi kayak bukan Dipan yang dulu karena gitu. cuman bilangnya ya, kita semakin dewasa, terus Oh, ah, uh, profesinya juga yang memang nggak bisa lagi hal-hal ini, dunia ini yang kita kejar, karena memang tujuan akhirnya itu ke akhirat, nggak semua dunia. iya, iya, oke lah. Kalau Paham. menurut paham apanya itu udah pelajari sendirilah ya, Ya, kita di sini oke, bukan oke, belajar oke, agama. oke, oke. Nggak mau Iya, nanya tentang COVID. Nah, COVID. kok percaya COVID nggak? Percaya COVID. Maksud kau COVID itu Nah, ada apa enggak? pokoknya apalah tanggapanmu tentang COVID-nya, terutama COVID yang di Indonesia. Ya, eh, ya ini sebenarnya jawaban bukan jawaban yang langsung dibuat-buat ya. Tapi aku menurut jadi gini Pan, aku tuh Kan dari sampel orang awam. ya, Kan kok EC-nya sebagai sampel orang awam lah. ya aku percaya COVID apa enggak itu kan tanya. Terus tentang semuanya lah. Ya
aku percaya, Pak. Percaya. Karena gimana ya? Ah, Ya karena ada temanku, aku pengalaman pribadi aja temanku, teman di kerjaku nih. Mamanya itu beberapa bulan lalu tuh aku ketemu sama dia karena kebetulan rekan kerjaku sakit. Jadi pas kami kunjungi dia, ada mamanya di situ. Tapi ternyata mamanya udah kapan ya? Beberapa bulan lalu juga sih udah meninggal karena COVID. Ya itu pasti udah nggak bisa deniable lagi, nggak bisa ditolak bahwa COVID itu memang ada. Cuman ya gimana ya, Pan? kalau Dulu di kata awal orang dulu di itu awal-awal penyakitnya nah, bisa bisa deniable. Kalau hmm, kata orang, ah itu kan emang penyakitnya, ada penyakitnya, bukan ya, COVID. Kata orang gitu. cuman ya kalau kalau misalnya dia kan ada Pan orang-orang yang nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba tiba-tiba dinyatakan kena COVID meninggal kan ada. Emang kau ada Ada kan? ya Ada ada ya. kan? Bukan karena sakit jantung ya. Bukan karena sakit jantung ya. Ya itu memperparah lah. Bisa jadi karena itu Oh, juga. Cuman kan eh, karena kau udah ada penyakit terus kena virus lagi kan semakin rentan dia kan. untung Kalau aku punya kawan yang masih sepaham, yang eh masih cerdas, berarti masih pakai. emang ada Pan yang teman kau yang nolak gitu apa gimana sih? Oh, kau, semua lah, Rip. Capek lah kita edukasi. Kan ada media yang dia memakai COVID ini sebagai panggung naik. Ada yang katanya selalu, katanya tetanggaku, katanya temannya atuku, katanya Oh, ini, nggak pernah katanya keluarganya sendiri kan. Selalu entah apa katanya inilah mereka ini ada akun yang memang memanfaatkan ketenaran. Jadi eh, faktanya itu diselewerkan gitulah. iya Kalau iya. menurut aku Mm-mm. sebagai dokter, lo, Ya, halo. Kalau menurutmu halo, gimana sebagai dokter? halo, Kau kan pernah halo, itu. halo, Ya, aku dengar. Kau kan pernah bantu volunteer lah mungkin ya bisa dibilang untuk penanganan COVID. Menurut kau gimana? Nah, tadi mau jawab itu kan? Halo, halo. halo, halo. Sampai mana tadi? Ini tadi kan kau bilang kan ada, kau udah capek edukasi. Ada orang-orang Oh, yang bilang dengan argumennya katanya bapak apa katanya ini katanya situ jadi dia nggak percaya ada COVID. Nah kalau ya, kalau kau gimana? pasien-pasienku yang kurang edukasi kalau Hmm. dirujukan ke rumah sakit, nggak mau dok, mau sama dokter aja di puskesmas. Kalau di rumah sakit di COVID kan Oh, gitu. Jadi sebenarnya COVID itu ada, COVID itu ada. Kalau dari sependapat pribadi, nggak ada oknum rumah sakit atau oknum dokter yang mengkopitkan atau mengambil keuntungan dari COVID. Soalnya di rumah sakitku sendiri pasiennya malah ditolak karena udah penuh. Cuman ada beberapa oknum memang yang dia mengambil kesempatan dalam kesempitan, misalnya kayak swabnya itu pakai alat yang udah bekas yang kemarin itu, oh, atau eh, apa ya, macam ya pokoknya kesalahan-kesalahan oknum yang sebenarnya itu nggak banyak karena memang pasien nggak sadar bahwa COVID itu gejalanya nggak mesti yang gejala yang khas yang biasa kita tahu, demam, batuk, sakit tenggorok, itu dia bisa tidak bergejala tapi bisa memperparah penyakit yang ada, bisa dia oh, ada yang membutuhkan ventilator, ada yang enggak, dan yang mm, enggak ini kemana-mana menularkan ke yang rentan.
Ya rentan ada penyakit yang lain nanti yang disalahkan. Mama aku katanya yang sakit telinganya, tapi di rumah sakit di-COVID-kan. Mamaku yang sakit kencingnya, kok tiba-tiba di-COVID-kan. Mamaku yang ini, kok tiba-tiba di rumah sakit COVID-kan ya. Karena kita semua bisa kena COVID. Iya, Kita semua dites bisa positif, tapi kan tergantung apakah tubuh kita itu mampu apa enggak. Terus apakah memang gejalanya khas, kalau kita memang yang parah gejalanya khas, kalau enggak ya enggak. Dan memang testingnya memang itu kan udah dibilang testing rapid test itu bukan yang uh, 100%, jadi bisa juga yang dia semacam reaksi dari infeksi lain bisa iya, juga terjaring. Makanya bukan di COVID-kan, tapi ya prosedurnya kalau yang memang karena alatnya nggak 100%, iya, jadi yang dia positif akan kita sisihkan dulu ke isolasi, kita swab, menunggu swabnya keluar. Nah, swab ini yang definitif. Jadi yang bilang katanya aku di COVID-kan, pas di rapid positif, pas di swab negatif, bukan di COVID-kan, memang alatnya yang bukan 100%. Jadi itulah iya. edukasi warga itu yang mesti kita tingkatkan lagi. Gitu sih, iya, iya. Paham sih aku, Pan. Jadi emang berarti banyak ya, Pan, mas aku. Karena gini, Pan. Kalau aku, kalau aku, kalau aku, misalnya di kasus aku, misalnya aku tadi rapid negatif, tapi pas di swab positif, atau misalnya aku punya penyakit bawa, misalnya lah aku punya penyakit bawaan atau apapun, seharusnya sih nggak ada, ya mudah-mudahan nggak ada. Ketika aku dinyatakan positif, aku nggak akan bilang itu di COVID kan, karena kan ada yang namanya ini pan komplikasi ketika ketika misalnya udah punya sakit tertentu bukan berarti itu nggak bisa kena COVID lagi, bisa aja justru justru marah kalau udah punya penyakit itu ya itu makin rentan lagi karena kan daya tahan tubuhnya kayak misalnya gini lah, daya tahan tubuh kita kan misalnya ada 10, kita ada penyakit bawaan udah dipakai 5, ya limanya ini udah kalau aku ibaratkan udah nggak bisa dipakai untuk ngelawan COVID kan, udah dia udah nangan yang lain ya, jadi semakin rentan lagi gitu. Ya, itulah bedanya, itulah pengaruhnya tingkat pendidikan. Nah, Iya kayak sih. orang-orang kayak kita yang universitas pasti paham lah. Kalau yang orang itu kan isi kepalanya netting, diracuni sama tetangganya netting, dari media netting, netting negatif thinking. Jadi semuanya dikiranya penyakit itu A, B, C. Aku sakit jantung, jadi kalau aku misalnya ke rumah sakit tiba-tiba COVID, berarti aku di COVID-kan. Gitu. Mereka nggak tahu patofisiologinya. Dan memang COVID ini salah satu virus yang sangat berbahaya. Dia itu memang site utamanya itu menempelnya memang di nasofaring di tenggorokan. Gitu. Cuman dia bisa menginfeksi bahkan ke berbagai organ sampai ke pencernaan, diare apa semua. Pokoknya dia bisa semua. Dan itu sangat-sangat makanan bagi kaum konspirasi bilang kita itu buat-buat. Karena Hmm, memang penyakitnya bisa menginfeksi semua dan orang bilang itulah namanya penyakit tipu-tipu karena penyakitnya nggak jelas, bisa semuanya kan dibuat-buat kalau kata orang. iya. Itulah Cu- pendidikan. Cuman gini ya, Pak. Uh, Mungkin gini lah. Sebenarnya gimana ya, Pak? Mungkin ya. Aku cuma bilang kemungkinan. Mungkin mereka bilang kayak gitu karena memang tadi, Pak, ada oknum-oknum yang kayak dengan sengaja memanfaatkan kondisi ini. Jadi kayak seolah ini tuh dibuat gitu. Kayak tadi Rapid yang kau bilang apa bekas lah, pakai masker bekas lah apa gimana. Tadi tuh aku baru baru baca ini baru lihat di thumbnail juga berita bahwa Erick Thohir katanya nanti yang berhubungan dengan apa tuh menggunakan menyediakan rapid antigen bekas dikenai kena lah pokoknya gitu semua. Maksud aku mereka itu mungkinnya berpikiran karena ada ya pejabat ataupun siapalah yang main-main gitu Pak. Makanya mungkin mungkin ada Itulah, aku sebagian sebagian kecil hatiku ada berempati juga. Mungkin mereka berpikir kayak gitu tuh karena kayak gitu. Mungkin sih Pak. itulah. Makanya ini bukan dari agama ya, tapi dari filosofi itu ada namanya yin yang. Yin yang itu Hmm. dari titik
dari separuh lingkaran putih itu ada titik hitam. Itulah namanya kita sebut oknum. Jadi ada dari 100.000 dokter, ada 3 yang bermain, dari berapa puluh pejabat, ada 1 yang main. Nah, semua orang di semua sisi pasti ada itu oknumnya. Nah, yang parahnya oknum ini yang dicuatkan sama media-media yang nggak bertanggung jawab. Kasiannya yang nggak percaya itu, dia orang itu meninggal dan akhirnya menyesal. Mereka bilang demam, nggak mau ke rumah sakit, meninggal menyesal. Tapi udah jadi bubur. Nah, kami sebenarnya gimana ya? Kami nggak diuntungkan, kami itu capek. Bilang aja ya, terus terang, kami capek beresiko dan gajinya itu nggak sesuai. Bahkan kalau aku jujur, insentifku belum turun. Nah, dan nggak sesuai, dan kami nggak mau pasien lebih banyak lagi, karena bukan dari mereka COVID kami dapat 1 miliar itu, malah kami dapat capek dan nggak dapat apa-apa. Tugas kami ditambah, bukan dengan fee kami ditambah. Jadi mereka yang nuduh-nuduh dokter itu dapat ini, kami ya harus bersabar aja. Cuman kan yang kena dampak terutama kan mereka, yang meninggal mereka. Kami paling beresiko. Kasiannya mereka. Itulah rakyat Indonesia ini. Mesti pendidikan. Ya masih menengah sih kita, Pan. Ya memang hal yang agak patut disedihkan juga sih. Karena kayak masih agak dominan gitu ya, Ban. Kayak ada aja gitu ya. Maksud aku kalau misalnya Apa itu? seharusnya, halo, Apa yang dominan? ya maksud aku kalau dari ceritaku kayaknya banyak gitu pasien yang ngeluhin kayak gitu. Tapi banyak yang tidak teredukasi dengan baik daripada yang teredukasi dengan baik. Memang, aku dari puskesmas begitu. Mereka bagian besar nggak mau ke rumah sakit karena takut di COVID kan. Ya kalau di puskesmas kan seadanya, pemeriksaannya seadanya, obatnya juga seadanya. Karena kan memang yang berat-berat untuk dirujuk. Kita kasihan, ya capek ya memang udah resiko kami, cuman kan mereka yang udah capek memang udah tuntutan kami dari awal. Berarti sebenarnya gimana ya? Ya ini sebenarnya gimana ya? Aku juga bingung sih. Sebenarnya seharusnya juga media kita tuh nggak hanya yang negatif-negatif aja sih seharusnya yang diberitakan. Dan karena apa sih ya, pemerintah itu juga pengulangannya itu mungkin kurang inovasi, jadi membosankan. Kalau makin bosan diulang-ulang malah melawan kan gitu. Memang sih niatnya mengingatkan, tapi orang yang bosan itu malah melawan. Ngerti nggak sih? Iya, kayak maksudnya gini kan, kayak misalnya bukannya udah ada vaksin ya, bukannya udah ada ini, kenapa masih terus-terusan COVID gitu ya? 2 tahun terkurung di rumah, aku 2 tahun nggak sholat di masjid kan gitu. Ini betul lama-lama orang mendina itu jadi ngikut yang konspirasi karena mereka udah lelah. Ya semuanya lelah sebenarnya. Ya semuanya lelah benar, Bang. Yang katanya tunjangan, ya kami berharap dapat tunjangan yang paling besar itu ya di akhirat nanti, karena ya kalau bisa bilang dizolimi dari sisi apa dari rakyat juga begitu ya kan. Bahkan dari rekan sesama dokter ada juga yang, tapi aku nggak bisa mengeluh karena dokter-dokter yang di atasku yang tanggung jawabnya lebih tinggi, lebih mengerikan lagi. Aku ya cuma puskesmas yang berhadapan langsung, yang operasi, yang sampai bapaknya meninggal dokter karena menangani lebih parah lagi. Aku nggak bisa mengeluh lebih banyak. Ya, semuanya ya punya keluhan masing-masing. iya, emang kesadaran diri sendiri. Iya sih. Ya, yang penting kita tetap berikhtiar lah, Pan. Iya. Tetap mau gimana lagi, maupun nggak akan selesai. Kayaknya menurut aku pribadi ya sih. Kayaknya kayak pasti tetap ada aja sih, Pan. Mau seberapa majunya negara, menurut aku pribadi sih, mau seberapa majunya negara kayaknya tetap ada sih. Seberapa pinternya negara itu di pendidikan, kayaknya menurut aku sih pasti tetap ada juga orang yang berpikiran konspirasi itu. Makanya memang tugas kita ya sebagai masyarakat biasa ya saling mengingatkan aja teman-teman, kawan-kawan, oh, jangan jangan apa gimana
dan mengadu domba atau menyebarkan berita hoax lah kalau misalnya nggak punya bukti valid. Jogalnya juga maju kan di Hah? Amerika. Amerika nomor satu kan, negara maju, rakyatnya juga bejogalnya nomor satu. Iya itulah makanya kayak kita tetap berikhtiar berusaha sebaik mungkin aja lah memang Ban tetap memang hidup tuh kompleks sih kompleks banget setelah aku umur segini baru aku nyadar kompleks banget nih hidup. Iya ya.